saya lagi nyari teman saya, mirip banget dengan ibu. Bukan, katanya, saya bukan ibu Bunga, saya ibu Mawar gitu. Cuma saya samarkan namanya ibu Mawar gitu. Oh berarti saya salah orang ya bu? Iya katanya. Udah jauh sama orang itu, saya berpikir masa sih kok mirip banget tingginya orangnya gitu. Nah saya penasaran Pak. Saya pergi dari si ibu Bunga itu, dari si ibu itu tuh yang baru saya kenal tadi tuh, saya ngikutin. Ini pulang kemana ini orang ini nih? Saya ikutin aja gitu, jalan gitu, karena si ibu itu jalan itu masuk gang, ikutin. Akhirnya saya ngikut nyampe satu rumah, dia masuk ke rumah itu, sudah masuk ke rumah itu, tapi saya nggak ikut masuk, cuma ngasih tanda, oh berarti rumahnya itulah. Udahlah, saya udah tahu rumahnya itu, kapan-kapan saya mau bertamu ke rumah itulah, pengen penasaran, siapa tahu si ibu Bunga itu benar itu orangnya, karena dia tidak jujur ngakunya ibu Mawar katanya gitu kan. Tapi saya yakin bahwa itu ibu Bunga, kata saya gitu. Nah sudah berapa hari saya pulang lagi ke Bogor lagi, nyari ke tempat itu lagi, ada ibu Mawar itu, ada. Saya ketok pintu, masuk ke dalam, saya bertanya, Bu maaf saya ngeganggu, saya dari Cirebon yang kemarin ketemu di jalan. Iya Mas katanya, kenapa? Maaf Bu kalau saya ngerepotin ya, saya mau tanya nih Bu, maaf nih, ibu itu mirip banget sama teman saya dulu waktu kenal di Cirebon Bu, namanya ibu Bunga. Dia diam, nggak ngejawab, bukan Mas, saya bukan ibu Bunga, bukan gitu. Tapi dia diam dulu, dia kayak mungkin kayak merem gitu. Lama juga sih nggak ngejawab. Ini orang benar nggak sih ibu Bunga? Jangan-jangan saya salah ini, saya salah orang nih, kata saya gitu. Udahlah kalau salah orang saya nggak mau banyak bertanya lah katanya. Dan si ibu Mawar itu ngejawab, Mas katanya, sebenarnya saya itu aslinya dari Kalimantan. Kata si ibu Mawar itu aslinya dari Kalimantan, tapi saya lupa Kalimantannya daerah mana. Nama saya juga katanya saya lupa, katanya gitu. Tapi saya yakin bahwa itu si ibu Bunga tuh itu orangnya, soalnya dari tanda, dari beda tuh halisnya sama ininya tuh masih ada. Jadi kayak ada tanda lalat tuh di sininya tuh, di atas halis yang sebelah kanannya tuh sama, kata saya gitu. Masa sih orang kembaran, kata saya gitu, udah kayak kembar aja gitu. Akhirnya si ibu itu mungkin ngerasa di pojokan, akhirnya ngomong ke saya jujur, iya Mas saya dari Kalimantan. Saya waktu itu, saya ingat saya tuh, kata si ibu Mar tuh, saya ada di rumah bagus banget rumah itu katanya. Cuman saya didatangin tamu 7 wanita cakep-cakep, pakai pakaiannya hijau semua, ngajak ke saya ke Bogor, ke Gunung Salak, ngajak rekreasi katanya, yuk kita rekreasi ke Gunung Salak. Iya, karena setahu saya Gunung Salak itu benar di Bogor. Dan Bogor itu ada Gunung Salak asli, karena saya pernah punya teman di Bogor. Saya nanya, kamu di Bogornya di mana? Itu yang mau ke Gunung Salak katanya, di kaki Gunung Salak. Oh berarti benar, iya ini tuh Gunung Salak. Nah terus Mbak gimana? Saya diajak ke Gunung Salak, ngeliat semua yang ada di Gunung Salak itu. Ternyata di Gunung Salak itu ada tempat persembahan orang-orang Hindu Buddha, kayak pura, kayak di Bali gitu. Jadi benar itu nyata, sampai sekarang pun Gunung Salak itu tengahnya tuh ada tempat kayak ibadah orang Buddha Hindu, pura, rame katanya di sana tuh, kayak Bali aja gitu. Cuma kan kalau di Bali kan pantai, orang-orang nggak pakai celana gitu kan, cuma pakai cawat aja gitu. Kalau di sana rapi, orang kayak orang zaman dulu, kerajaan lah gitu, kayak orang putri lah, rapi, tapi bajunya hijau semua, nggak ada yang lain, hijau semua katanya perempuannya tuh.
Nah, kata saya, terus Mbak ada di sini di daerah sini gimana? Iya Mas, saya ditinggal katanya di sana. Perkiraan saya tuh ditinggal itu cuma 3 hari Mas, 3 hari 3 malam saya ditinggal. Udah ditinggal aja, nggak diajak makan, nggak diajak minum, ditinggal aja saya tuh. Cuma saya kehilangan sama yang 7 perempuan itu. Saya mau nyari kemana? Jadi saya bingung Mas katanya. Saya mau kemana? Dan saya keluar dari Gunung Salak itu, saya diam di kontrakan ini tuh sebenarnya saya tuh bingung antara saya sadar nggak sadar itu. Saya juga lupa saya tuh siapa sebenarnya tuh. Jadi kayak orang linglung, kayak orang nggak, kalau penyakit kedokteran mah amnesia gitu. Akhirnya saya ceritain, Mbak itu dulunya pertama itu kenal saya di Cirebon sampai ke sana. Dia nggak ingat sama sekali. Sudah nggak ingat sama sekali. Perjalanan saya ngantar ke sana tuh nggak ingat, udah kayak orang asing aja. Cuma dia taunya sepintas dia tuh pernah punya rumah bagus katanya gitu. Cuma ada tamu ya, itu yang diingat dia tuh cuma itu. Yang hanya diingat dia tuh cuma itu aja katanya. Saya diajak rekreasi katanya, yuk kita jalan-jalan katanya ke Gunung Salak. Akhirnya si Mbak itu turun dari Gunung Salak, mau diam di Bogor, bingung mau kemana ini saya, sedangkan teman nggak punya, saudara juga nggak punya gitu. Sesudah berbulan-bulan itu dia mau kemana gitu, mau cari pekerjaan apa, bingung. Akhirnya si Ibu Bunga itu bekerja sebagai kalau zaman sekarang mah pemandu lagu lah, PL gitu ya, gitu di kafe gitu kan. Kata saya, yaudah Mbak, kalau memang Mbak udah kerja udahlah nggak apa-apa. Kata saya, yaudah saya mau pamit. Saya pamit dari Bogor, saya menuju ke Bekasi. Di perjalanan saya nggak habis pikir kok sampai sebegitunya ya Ibu Bunga. Dulu yang saya kenal tuh nggak seperti itu. Kok sekarang semenjak habis pulang dari sana tuh kayak orang linglung gitu. Pulang dari tempat pesugihan itu kayak orang linglung, kayak orang nggak tahu dirinya siapa, saya siapa itu nggak tahu gitu. Yang dia ingat cuma ada rumah bagus, ada tamu 7 perempuan cakep-cakep, dia ngerasa dibawa ke Gunung Salak. Akhirnya saya udah berapa minggu saya mengunjungi ke sana lagi, dia itu masih ada, masih profesi, masih kerja. Cuman bedanya waktu saya ngobrol yang pertama bahwa itu Ibu Bunga itu biasa-biasa aja wajahnya, biasalah, nggak sampai mancarin cahaya seperti kayak orang semangat lagi tuh. Kok beda, kata saya pas ngeliat. Kemarin sih waktu saya terakhir ke sini tuh si Ibu Bunga tuh kayak orang bingung, kayak orang pelangap. Tapi ini ada beda gitu di batin saya sama di mata saya tuh. Kok beda si Ibu Bunga yang saya kenal itu, kok wajahnya lebih cantik, kata saya. Lebih cantik kayak waktu pertama saya kenal di Cirebon gitu. Nah akhirnya saya nanya, Bu masih kerja? Masih, katanya, di sana gitu. Ternyata apa? Yang dulu saya menyepi di tempat